Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan. Amin. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi pada kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah ini kita akan masuk di bab tentang isim-isim yang dibaca rafa. Kemudian nanti juga ada bab naibul fa'il. Kita baca terlebih dahulu babu ma'ruf, babu marfu'atil asma, yaitu bab mengenai isim-isim marfu'atil asma. Babu marfu'atil asma, bab tentang isim-isim yang dibaca rafa. Qala Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti rahimahullahu ta'ala, marfu'ul asma sab'atun na'ti biha ma'lumatal asma'i min tabwi biha falfa'ilu ismun mutlaqan qad irtafa' bifi'lihi wal fi'lu qablahu waqa' wa wajibun fil fi'li ay yujarrada idza li jam'in aw musanna usnida. Faqul ataz zaidani wa zaiduna kaja'a zaidun wa yaji akhuna. Baik, sampai situ dulu ya, kita jelaskan terlebih dahulu. Jadi ini tentang isim-isim yang dibaca rafa. Di dalam nazam dijelaskan bahwa marfu'ul asma sab'atun na'ti biha. Jadi isim-isim yang dibaca rafa ada 7 ya, yang nanti ma'lumatal asma'i min tabwi biha. Ini ada 7 yang akan kami jelaskan di setiap bab. Jadi setelah ini itu nanti ada bab ya, yang setiap bab itu berisi mengenai pembagian isim yang dibaca rafa. Jadi 7 ini nanti tidak dibahas di dalam satu bab ini saja, tapi nanti ada bab-bab setelahnya yang masing-masing bab itu menjelaskan secara rinci satu persatu dari isim-isim yang dibaca rafa. Terlebih dahulu di sini ya, yang pertama fal fa'ilu ismun mutlaqan qadir tafa'. Yang pertama adalah fa'il, adalah isim yang dibaca rafa secara mutlak. Ini saya sebutkan dulu ya. 7 itu apa? Meskipun nanti di bab setelahnya akan dibahas masing-masing ya. Jadi yang pertama adalah fa'il. Terus ya, fa'il. Fa'il ini adalah pelaku ya, pelaku. Subjek. Yang kedua itu ada naibul fa'il yang nanti insyaallah di hari ini kita juga akan bahas. Kemudian yang ketiga ada mubtada. Yang keempat ada khobar. Kemudian yang kelima ada isimnya kana. Nomor 6 ada khobarnya inna. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah semua yang mengikuti isim marfu. Semua yang mengikuti isim marfu. Apa itu? Nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala. Tapi ini adalah 7 bab yang semuanya dia isim yang dibaca rafa. Ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khobar, ada isim kana, ada khobar inna, dan semua isim yang dia mengikuti isim marfu.
Kita definisikan terlebih dahulu ya. Fal fa'ilu ismun mutlaqan qad ittafa, tadi sudah kita baca. Yang pertama adalah fa'il ya. Isim yang dibaca rafa secara mutlak. Jadi ini al-fa'il atau ini al-fa'il. Ya, isim yang dibaca rafa. Secara mutlak. Nah, dibaca rafa'nya seperti apa? Maksudnya nanti secara posisi begitu. Secara posisi itu di mana? Dia terletak di mana si fa'il ini? Jadi fa'il ini ya dibaca rafa' secara mutlak dan dia terletak di mana? Di setelah fi'il mabni ma'lum. Dia merupakan apa? Subjek ya. Dia fa'il ini adalah merupakan subjek atau pelaku. Jadi si fa'il ini dia ya bisa kita katakan dirofakkan oleh fi'ilnya. Jadi nanti ada kata kerja, kemudian ada pelakunya. Secara susunan itu kan gini, fi'il tambah apa? Fa'il. Ini ada kata kerja, kemudian ada pelakunya siapa. Atau ada kata kerja, kemudian ada predikat, ada subjeknya. Di siapa melakukan apa, gitu kan? Ini adalah fa'il. Jadi ini kalau di nazam dikatakan bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa. Jadi fi'ilnya itu, jadi maksudnya rafa'nya itu disebabkan oleh fi'ilnya. Jadi dibaca rafa' ya, karena ada fi'il sebelumnya. Dan fi'il itu berada sebelum fa'il kan gitu. Jadi posisinya adalah fa'il kemudian fi'il kemudian fa'il. Kata kerja kemudian apa? Pelakunya. Jadi kalau kita baca ini ya penjelasannya singkat ya, simple, sederhana. Saya tambahkan di sini fa'il itu berupa apa? Atau kita akan bicara contoh. Kita akan bicara contoh di sini. Jadi fa'il ini ya, bisa beberapa macam. Fa'il dapat berupa yang pertama isim mu'rab. Misalnya apa? Ja'at al-mu'minatu di sini adalah isim mu'rab. Dia di sini terletak setelah apa? Fi'il ja'at, maka dia adalah fa'il dari ja'at. Al-mu'minatu adalah fa'ilnya. Yang lain misalnya shoma al-muslimuna, shoma al-muslimuna. Al-muslimuna dia terletak setelah fi'il dan berarti dia adalah isim mu'rab, berarti dia adalah fa'ilnya sini. Jadi ini posisinya semua adalah apa? Ini fi'il, fa'il, ini fi'il, ini fa'ilnya. Ini kalau dulu ya, ketika biasanya di pondok-pondok itu kalau sambil ngaji kitab yang tidak berharokat, supaya tahu ini nanti dibacanya apa, dibacanya rafa atau dibacanya nasab atau yang lain. Biasanya santri-santri itu memaknai kitabnya ya dengan menandai ada huruf fa di sini. Mungkin kalau antum pernah ngaji mukhtarat juga secara rumus ya, fa'il itu diberikan tanda fa seperti ini. Ya, untuk menunjukkan dia dibaca apa? Rafa. Supaya nanti tidak salah baca gitu. Ini cara memaknai kitab saja. Kalau kita misalnya baca kitab
supaya tidak salah baca. Taib yang kedua, fa'il ini bisa berupa isim mabani. Nah, kalau yang isim mabni ini nanti ya, contohnya seperti ini. Misalnya apa? Najaha. Nah, setelahnya di sini ada isim yang mabani. Hadza misalnya hadza talib. Maka di sini ada kata kerja. Setelah kata kerja kita punya apa? Isim. Ada isim di sini hadza. Hadza ini adalah isim mabni. Ini dibaca hadza at-talibu ya. Posisinya sebagai apa nanti ada penjelasan sendiri ini, materi sendiri. Ya. Jadi ini fa'ilnya siapa? Yaitu fa'ilnya adalah hadza. Tapi di sini ya, si hadza ini saya berikan penjelasan hadza ini. Di hadza ini kalau secara i'rab dia adalah fa'il fi mahalli raf'in. Raf'in. Dia mabni kan? Mabni. Jadi nanti kalau yang di sini di dalam isim mabni ini mahal, fi mahalli raf'in. Contoh yang lain misalnya. Contoh yang lain kita punya kalimat misalnya Ja'al ladzi qama misalnya. Ja'a. Ini kan tadi isim apa ini? Isim isyarah kan? Isyarah yang pakai isim mausul. Ja'al ladzi qama. Ja'a di sini adalah fi'il ya. Nah, setelah fi'il biasanya kan ada fa'il, tapi di sini ketemu dengan apa? Isim mabni yaitu alladzi, maka di sini fa'ilnya adalah alladzi. Tapi fa'ilnya fi mahalli raf'in. Fa'ilun fi mahalli raf'in. Ya, seperti ini. Yang ketiga, fa'il ini dapat berupa masdarun muawwalun. Masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal ya? Dia bentukan ya dari anna ditambah dengan fi'il mudhari'. Dia bisa dibentuk dari anna tambah fi'il afwan. Atau bisa juga dia dari anna ini tambah isimnya tambah khobarnya. Ini namanya masdar muawwal. Ada an. Kita contohkan. Ini kita contohkan sini saja supaya tidak pindah dulu. Yang contoh 3. Misalnya ada apa namanya? Kalimat yang bagi antafuza, yang bagi antafuza. Yang bagi ini adalah fi'il. Nah, fa'ilnya mana? Fa'ilnya berupa masdar muawwal. Nah, ini dari susunan antafuza. Kan kalau bentuk lainnya dia ini setara dengan apa? Yang bagi fauzuka gitu kan. Yang bagi yang bagi fauzuka. Dia sama bentuknya. Tapi di sini kondisinya adalah failnya bentukan dari masdar muawwal. Kalau yang susunan anna misalnya pakai anna, nanti misalnya
yang bagi annaka faizun gitu. Yang bagi annaka, nah ini faizun, yang bagi ini adalah fi'il. Fa'ilnya mana? Nah fa'ilnya ini susunan ini, anna tambah isimnya tambah khobarnya. Jadi ini ada annaka nih, kemudian ini khobarnya. Kalau di pondok dikasih tanda kho. Nanti pas bahas khobar insya Allah seperti itu. Saya hapus dulu ya. Tapi ini kita bahas filenya. Filenya mana ya ini? Di sini. Jadi ini bentuknya adalah masdar apa? Mu'awwal. Baik, kita kembali ke syairnya terlebih dahulu. Ya, semoga ini bisa difahami. Jadi fa'il itu terletak setelah fi'il. Biasanya dicari kalau ada kata kerja yang dia bentuknya adalah mabni maklum ya, kata kerja aktif. Kata kerja aktif kita cari setelah itu siapa nih pelakunya nih, atau mana subjeknya gitu ya, mana fa'ilnya ya. Cari setelahnya seperti itu. Ini ada 3 macam ya fa'ilnya, bisa dari bentuknya isim mufrad, isim mu'rab, isim mu'rab, kemudian bisa dari isim mabni, kemudian yang ketiga adalah bentuknya bisa jadi dia adalah masdar mu'awwal. Baik, kita lanjutkan ya. Di bait ketiga dari bab marfu'atil asma, wa wajibun fil fi'li ay yujarrada idza li jam'in aw musanna usnida. Intinya ini fi'il ya, yaitu harus dikondisikan dalam bentuk mufrad. Jadi ini ada sebuah peringatan bahwasannya fi'il ini wajib dalam bentuk mufrad atau tunggal ya. Idza li jam'in aw musanna usnida, meskipun dia dirangkai dengan fa'il yang jamak atau tasniyah. Meskipun dirangkai dengan siapa tadi? Fa'il yang musanna atau jamak. Di sini jamak dulu sebutkan ya. Idza li jam'in atau musanna. Coba kita contohkan. Contohnya misalnya qoma siapa misalnya? Kalau yang tunggal kan, ini saya contoh yang tunggal nih, ar-rajulu kan gitu. Ini jelas ini. Kalau ini satu kan, ini tunggal ini tunggal. Tunggal, ininya juga tunggal. Ya kan? Juga tunggal, dua-duanya ini. Ini semuanya tunggal. Tapi kalau dia sekarang kita ubah ini kita ubah menjadi misalnya ar-rajulani misalnya. Ar-rajulani yang dia adalah musanna. Nah, ini fiilnya ya kita tetap pakainya adalah koma, tidak komani gitu kan. Jadi ini bentuknya meskipun si fa'ilnya musanna, ini ya fiilnya ini tetap tetap mufrad. Jadi ini tetap mufrad ya. Sekarang pakai yang jamak taksir, kita jamakkan ar-rijalu. Ini tuh nanti fi'ilnya dia ya koma tetap. Jadi ini tetap mufrad. Koma ini kondisinya tetap mufrad. Koma ar-rijalu ini adalah fa'ilnya, ini adalah fa'ilnya. Jadi ini rumus ya.
apapun bentuk fa'ilnya, mau mufrad, mau jamak, mau musanna, fi'ilnya itu wajib hukumnya dia bentuknya adalah mufrad. Jadi kalau kita bilang di sini nanti kita malah nulisnya misalnya qamu, misalnya qamu ar-rijalu gitu. Ini salah. Kita pakainya apa? Tetap koma. Tapi semoga bisa jelas ini materinya sampai di sini. Baik, kita lanjutkan. Baik, yang tadi saya ada contoh di situ ya, yang pembahasan tentang fi'il wajib bentuknya mufrad ini. Contohnya di situ dalam nazam ada faqul ataz zaidani wa zaiduna kaja zaidun wa yaji akhuna. Maka tetap katakan ataz zaidani, dua zaid telah datang, dan ataz zaiduna. Jadi meskipun zaidnya itu ada dua, ada jama ya zaidani, zaiduna, tetap fi'ilnya adalah ata. Sebagaimana jaa zaidun dan yajiu akhuna. Baik, kita bahas setelahnya di situ wa qassamuhu zahiran wa mudmaran. Wa qassamuhu telah kalau diterjemahkan yang ini para ahli nahwu itu membagi punya balik pada fa'il. Membagi fa'il itu jadi dua, zahiran wa mudmaran. Zahiran dan mudmaran. Jadi fa'il ini ada dua macam ya. Fa'il ini bagi menjadi dua. Yang pertama adalah fa'il apa dia katakan zahiran, berarti dia isim zahir yang berarti dia kelihatan. Yang kedua adalah fa'il mudmaran ya, isim dhamir. Kita bisa nanti agak sedikit kembali ke bab sebelumnya. Ada dhamir. Itu kan dhamir terbagi jadi apa? Kemarin ada mutasil, ada dhamir apa munfasil ya kan. Itu insyaallah antum bisa buka sendiri ya apa materinya yang di pekan sebelumnya kalau tidak salah. Ya, ini di fa'il isim zahir ini adalah isim yang langsung menunjukkan maknanya ya. Langsung yes, ya itu gitu maksudnya. Ya nggak ada makna lainnya kecuali itu gitu. Gimana menjelaskannya ini? Jadi isim dhohir ini fa'il isim dhohir ini yang langsung menunjukkan maknanya. Contoh yang dhohir di sini dibilang oleh nazim ini fadzahiru al-lafdzu alladzi qad dzukira, ya udah disebutkan sebelumnya ya. Pokoknya ya kata zaitun ini kan jelas dia menunjukkan apa ini orang. Ini nama orang. Dia jelas maknanya orang, Zaid. Tanpa kita melihat ya, ini tanpa melihat apakah dia orang pertama atau mutakallim ya kan. Jadi kita enggak mempedulikan mutakallim ataukah dia mukhatab ataukah dia ghaib. Ya udah dia langsung Zaid itu ya Zaid. Tidak melihat dari sisi apakah dia mutakallim, mukhatab atau ghaib. Inilah fa'il yang bentuknya isim zahir. Jadi misalnya kita punya kalimat jaa zaidun. Jadi fa'ilnya itu adalah isim zahir yang dia kelihatan. Lalu yang kedua nih, yang kedua adalah fa'il isim dhamir. Dia kata ganti ya. Fa'il isim dhamir ini adalah kata ganti. Wal mudmaru 12 naw'an qusima. Sedangkan fa'il yang berupa isim dhamir itu terbagi menjadi 12 macam, sudah dibahas sebelumnya kalau tidak salah. Contohnya kakumtu, satu ini ada kumtu. Kemudian kumna. Kumtu itu nah ini dia memperhatikan, kalau yang di dhamir ini dia memperhatikan apakah orang pertama ya mutakallim ataukah mukhatab orang kedua, apakah ghaib dia orang ketiga. Ini diperhatikan kalau di
yang isim domir. Kumtu ya seperti saya berdiri, ini orang pertama. Kumna kami berdiri, orang pertama tapi jamak. Kumta kamu, orang kedua kan berarti kamu berdiri. Kemudian ada kumti, kamu perempuan. Kumtuma, dua orang yang berdiri. Kemudian kumtunna, kalian perempuan berdiri. Kumtum, kalian berdiri, laki-laki. Qoma, dia laki-laki berdiri. Qomat, dia perempuan berdiri. Qomu apa? Yang qoma tadi kedua laki-laki berdiri. Qomu mereka laki-laki berdiri. Kumna mereka perempuan berdiri. Contohnya ini nahwu sumtum ama. Contoh yang lain sumtum aman. Kalian laki-laki berpuasa setahun. Dia kalau yang domir ini 12 macam ini ya, 12 macam ini itu failnya siapa ya tadi domir nih, domir yang dia dilekatkan dengan fiilnya. Jadi kalau kita misalnya punya kalimat tadi dicontohkan adalah sumtum. Fiil sama failnya ini kan menyatu ini ya kan. Jadi ini sebetulnya dia berasal dari apa? Soma antum kan gitu. Misalnya kumtu ya. Aku berdiri ya, koma tambah ana kan jadi kumtu. Seperti itu. Jadi ini failnya ini adalah ini ya, tum ini loh. Kalau kumtu atau sumtu misalnya sumtu ya, failnya ya ini gitu. Domir kita kata ganti. Wahadhi domairun mutasilah. Domir ini tadi adalah domir yang mutasil. Apa domir mutasil kemarin? Ya, dia nyambung kan gitu. Dia nyambung, dilekatkan dengan apa? Fi'il. Lalu kalam yakum illa ana au antum. Semisal lam yakum illa ana au antum. Ini adapun contohnya selanjutnya ini al-munfasilah dikatakan. Wa mithluha ad-dhamairu al-munfasilah. Adapun contoh selanjutnya berupa dhamir munfasil kalam yakum illa ana au antum. Ana antum. Ini kalau yang ini adalah dhamir mutasil. Sekarang yang contoh dhamir munfasil. Ini ya mana ini yakum illa ana au antum. Fiilnya ya yakum, ana itu adalah domir munfasil, antum juga domir munfasil ya. Wa ghairu zaini bil qiyasi yu'lamu, sedangkan selain keduanya dapat diketahui dengan kias atau analogi. Baik, ini saya kira jelas, cukup jelas ya untuk domir munfasil dan domir mutasil yang dia posisinya sebagai fa'il atau sebagai subjek pelaku. Baik, kita lanjut ke babu naibil fa'ili ya, bab tentang naibul fa'il. Babu naibil fa'il yaitu bab tentang naibul fa'il. Qala Nazim rahimahullah, kim maqam al-fa'il alladhi hudhif. Ini artinya maksudnya adalah tempatkanlah maf'ul pada posisi fa'il alladhi hudhif yang dia telah dibuang fa'ilnya. Maf'ulahu fi kulli ma lahu 'urif, dalam setiap ketentuan yang telah diketahui. Dia berlaku bagi fa'il. Baik, apa itu naibul fa'il ya? Jadi naibul fa'il di sini naibul fa'il
dia adalah isim rafa. Jadi kita masih bahas isim rafa. Tadi yang pertama adalah fa'il, ya isim yang dibaca rafa. Sekarang yang kedua adalah naibul fa'il. Jadi naibul fa'il ini adalah isim rafa juga yang terletak setelah fi'il mabni majhul. Dia menempati posisi fa'il. Ini fa'ilnya ini sudah dibuang ya. Jadi kalau di nazam tadi ya, aqim maqam al-fa'ili alladhi hudhifa. Dia si maf'ul ini menempati posisi fa'il yang dia telah dibuang, sesuai yang sudah dibuang atau dihapus. Catatannya di sini fi'ilnya ini mabani majhul atau apa? Kata kerja pasif. Kalau tadi fa'il itu fi'ilnya pasti mabani ma'lum. Jadi catatan ya, sebuah catatan di mana saja, ini mungkin antum bisa tambahkan catatan sendiri. Ketika ada fi'il mabni ma'lum, maka wajib ada fa'ilnya. Kita bahas yang fa'il tadi, kembali sedikit. Dimanapun ada fi'il mabni ma'lum, maka wajib ada fa'il. Jadi kalau antum nemu sebuah fi'il yang dia kok mabni ma'lum atau kata kerja aktif, ya cari, pasti ada fa'ilnya itu. Pasti. Dicari aja. Nah, kalau ini ya, kalau ada fi'il mabni majhul, maka yang wajib ada adalah naibul fa'il. Jadi kalau secara jodoh ya, saya bikin catatan aja. Tambahkan catatan sini. Jadi kalau jika ada fi'il mabni ma'lum, maka wajib ada fa'il. Satu. Yang kedua, jika ada fi'il mabni majhul, maka wajib ada, nah, ini kalau majhul berarti naibul fa'il. Jadi kalau antum nemu kalimat, oh ini kata kerjanya ini pasif ini, berarti yang ada di situ adalah antum mencari naibul fa'il, tidak mencari fa'ilnya mana, tapi naibul fa'ilnya mana, yang dia menggantikan posisi fa'il yang telah dibuang. Ini ada beberapa alasan sebenarnya kenapa si fa'il itu dibuang ya. Di antaranya adalah memang pelakunya itu sudah diketahui, misalnya pelakunya sudah diketahui. Atau yang kedua, memang pelakunya itu disembunyikan. Pelakunya enggak ya dirahasiakan gitulah untuk menyelamatkan pelaku ya. Beberapa alasan ya kenapa si fa'il itu dibuang atau disembunyikan. Bisa jadi dia memang enggak sudah maklum, sudah diketahui. Atau yang kedua, bisa jadi dia memang kita enggak tahu siapa pelakunya. Atau sengaja tidak ditampakkan pelakunya. Baik, kita coba lihat prosesnya. Jadi proses pembentukan si naibul fa'il ini. Jadi proses perubahannya yang pertama ini ya. Kalau kita mau membentuk sebuah kalimat dengan susunan fi'il mabni majhul, kemudian naibul fa'il, dari fi'il mabni ma'lum plus fa'il, proses yang pertama adalah fa'il dihilangkan ya. Fa'ilnya kita hilangkan, fa'il dihilangkan,
Setelah filenya dihilangkan, yang kedua adalah ini kayaknya nggak cocok seperti ini karena proses itu harusnya 1, 2, 3, jangan panah. Proses 1, ini file dihilangkan. Nah, setelah filenya kita buang, maka fiil ini diubah menjadi mabni majhul. Yang ketiga, setelah itu maf'ul bihnya kita jadikan naibul fa'il. Di maf'ul bih yang tadinya maf'ul bih itu objeknya itu dijadikan apa? Naibul fa'il. Dijadikan, ini proses pembentukan susunan fi'il mabni majhul plus naibul fa'il dari fi'il mabni ma'lum plus fa'il. Baik, kita coba membuat contohnya. Nah, di sini aja deh supaya masih satu bagian. Kita punya susunan seperti ini misalnya. Baik, yaktubu Muhammadun ar-risalata. Baik, ini ada. Ini sambil latihan ini. Biar ini saya kasih soal akhwat dulu ya, karena akhwat tadi datang duluan. Silakan di chat mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya, mana fi'ilnya. Baik, ini untuk dua akhwat silakan dijawab di chat. Mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya, mana fi'ilnya. Akan kita ubah jadi susunan yang naibul fa'il dan fi'il mabni majhul. Mabni majhulnya ini gimana nih bentuknya ini? Fi'ilnya dan naibul fa'ilnya. Mengikuti proses ini ya, 3 kaidah ini. Fa'ilnya Muhammadun, maf'ul bihnya ar-risalata. Taib. Yaktubu fi'il, Muhammadun fa'il, ar-risalata. Ar-risalata itu bukan naibul fa'il tapi maf'ul bih ya. Baik, Anda jelaskan dulu. Yaktubu ini adalah fi'il mudhari ya. Ya, fi'il mudhari. Muhammadun ini adalah apa? Fa'ilnya. Ar-risalata di sini sekarang ya posisinya dia adalah maf'ul bih. Belum jadi naibul fa'il dia. Ini fi'il mudhari. Ini adalah fa'ilnya ya. Karena tadi berikan contoh ya untuk menandai fa'il itu Anda pakai ini simbol fa. Kemudian ini adalah maf'ul bihnya. Sekarang yang ikhwan silakan dijawab bagaimana bentuk susunan fi'il mabni majhulnya plus naibul fa'ilnya menurut proses ini tadi. Ya, jangan dibaca nasab ya, karena naibul fa'il ini kan isim yang dibaca apa? Rofa ini kan ya, ini rofa. Jadi kita ini jadikan majhul, berubah ini jadi tuktabu ya, karena mengikuti risalah ya, risalahi muannas tuktabu. Nah, ini bentuk majhul ar-risalah. Nah, ini jangan salah ini. Ini kita lihat dulu, kalau kita nanti pas baca kitab ya, kita disuguhi kalimat seperti ini, nggak ada harokatnya. Oh, ini majhul ini. Ini majhul, tuktabu, kemudian cek setelahnya. Oh, isim. Kalau majhul berarti setelahnya ini adalah naibul fa'il. Naibul fa'il ini kita kalau disimbolkan ini pakainya non sama fa. Seperti ini untuk menandai ya bahwa dia naibul fa'il. Kita tandai seperti ini. Jadi dia dibacanya ar-risalatu.
Ya kan? Pertama tadi prosesnya filenya dihilangkan ya ini. Filenya siapa? Muhammad, kita hilangkan dulu. Kemudian fiilnya kita ubah jadi majhul ini. Yang tadinya maklum kita majhulkan. Nanti rumus memajhulkannya gimana? Kita bahas nanti setelah ini. Ada nanti. Kemudian yang ketiga, maf'ul bihnya kita jadikan naibul fa'il. Berarti yang tadinya dia nasab, sekarang dia akan, kalau naibul fa'il dia jadinya adalah rafa. Baik ya, semoga ini bisa dipahami. Coba ini latihan lagi yang kedua. Misalnya saya punya kalimat qadallahu al-amra. Baik, failnya mana? Failnya adalah Allah di sini. Karena ini qada, ini adalah fiil mabni maklum, dia kalimat atau kata kerja aktif ya. Allah menetapkan. Maka ini ya, tadi saya bilang kalau di pondok itu kalau untuk baca kitab kita tidak perlu mengharokati satu-satu ini, tapi kasih aja tanda dia fa. Oh berarti ini bacanya rofa. Kemudian di sini nanti kalau maf'ul bih itu saya bocornya aja tandanya biasanya pakai mim sama fa. Maf'ul bih ini al-amra. Baik, sekarang kita coba ubah jadi yang majhul. Mas Irwan coba. Qada jadi qudiya. Ya terus? Al-amru. Iya. Ini qudiya. Al-amro tadi itu adalah maf'ul bih. Nah, di sini karena dia jadi naibul fa'il maka dia jadi al-amru. Karena dia adalah naibul fa'il. Qudiya ini adalah fi'il mabni majhul. Ya, semoga ini contohnya cukup membantu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kita di faiz selanjutnya ini au masdaran au dzarfan au majruran in lam tajib maf'ulahu al-madhkura. Jadi si naibul fa'il ini macamnya bentuknya bisa juga berupa masdar. Bisa juga dia berupa apa? Dzaraf. Atau bisa juga dia bentuknya adalah jar majrur. In lam tajid maf'ulahu al-madhkura. Kalau Anda itu tidak menemukan apa maf'ul yang dia al-madhkura disebutkan. Kalau maf'ulnya tidak ketemu, bisa jadi naibul fa'il ini berupa apa? Masdar, dzaraf atau jar majrur. Jadi naibul fa'il ini ya jika apa tadi? Jika maf'ul bih itu tidak ditemukan. Jika tidak ditemukan maf'ul bih atau kalimat ini ikutin bahasa Arab ini. Jika maf'ul bih tidak ditemukan, itu nanti bentuknya dapat berupa yang pertama ada masdar, bisa juga dia adalah apa tadi dzaraf, atau bisa juga dia berupa majrur. Saya contohkan singkat saja di 10 menit. Apa misalnya yang masdar awal ini di ayat ini faida nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Masdar contohnya adalah faida nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Faida nufikha fis suri, ya, ini adalah fi'il mabni majhul. Kemudian apa namanya? Naibul fa'ilnya ini sini nafkhatun wahidah. Nafkhatun. Ini nafkhatun ini. Itu aslinya itu kalimatnya faidan nafakha israfilu fis suri nafkhatan wahidatan. Aslinya seperti itu.
Kalau yang maklum itu faida nafakha Israfil. Jadi ketika malaikat Israfil itu meniup ya, dengan tiupan sekali tiupan ya. Nah ini majhulnya jadi nufikha fis suri nafkhatun. Maka ini enggak ada maf'ul bihnya di situ ya. Maka dia masdar nafkhatun, ini adalah naibul fa'ilnya. Yang kedua, dia bisa jadi dari zorof. Zorof, contohnya misalnya nah ini ada kalimat seperti ini Sima Ramadan. Sima ini pasif nih. Ramadan. Puasa Ramadan. Ramadan ini dorof zaman. Ini naibul fa'ilnya Ramadan. Atau kalimat yang lain misalnya yang dorof makan julisa amamal amir. Amama al amir. Mamal amiri ya. Amama jadi sini. Amama idorof makan, ini zaman. Ini zaman ya, zaman atau waktu ya. Ini makan, itu tempat. Yang ketiga, kalau dia jar majrur. Contohnya sira bi zaidin misalnya. Bi zaidin. Ini maf'ul bihnya ini. Jadi bentuknya jar majrur. Baik, ini kalau maf'ul bihnya enggak ditemukan ya, si naibul fa'il ini bisa dari ini. Baik. Kita selesaikan. Wal awalu ya ini. Wal awalul fi'lil ladzi huna yudham. Huruf pertama fi'il madhi atau mudhari dan halnya adalah dibaca dhammah. Jadi kalau kita bicara rumus ya, jadi fi'il madhi saya selesaikan dulu ya. Wa kasru ma qabla al-akhiril multazam, sedangkan huruf sebelum akhir atau iya dibaca kasrah. Wajib dibaca kasrah. Kemudian fi kulli madin wa huwa fil mudhari'i. Ketentuan ini tadi huruf akhir sebelum akhir wajib dikasrahkan itu hanya berlaku untuk fi'il madhi. Dan huruf sebelum akhir pada fi'il mudhari' wa huwa fil mudhari'i munfatihun, difathahkan. Kayudda'a wa kadu'i. Seperti kalimat yudda'a ini mudhari' dan uddu'i ini fi'il madhi. Wa awalul fi'li alladhi kaba'a, ya huruf pertama fi'il itu semisal kata ba'a menjual. Munkasirun dibaca kasrah, wa huwa alladhi qad sya'a, inilah pendapat yang tersebar luas. Wa dzaka imma mudmarun aw mudharu. Naibul fa'il ini kadang-kadang bisa isim dhamir, bisa isim dhahir. Dia bisa kelihatan, bisa enggak kelihatan kan gitu. Dhamir bisa kata ganti, atau bisa yang dohir yang kelihatan. Sanihima kayukramul mubashiru. Nah, sebelum kesini saya jelaskan dulu, langsung cepat saja. Yang majhul untuk ini, rumus majhul ya, rumus majhul, ini rumus majhul untuk fi'il madhi. Ini huruf pertama ini fathah ya, huruf sebelum akhir kasroh. Contoh doroba, kalau maklum, kalau majhul jadi apa? Duriba. Kalau yang rubai a'ta misalnya, a'ta di urti ya, urti.
U'tiya ya. U'tiya. Jadi ini huruf awalnya ini selalu apa? Dhammah. Huruf pertama dhammah ya kalau pasif ini pasifnya. Ini dhammah. Huruf sebelum akhir kasroh ini. Yang tadinya ini aktif ya. Maklum ini doroba jadi duriba. Jalasa julisa. Ya. Qatala kutila. Atau jadi u'tiya pertamanya dhammah sebelum akhirnya dibaca kasroh. Kalau ini sekarang rumus majhul fi'il mudhari ya, huruf pertama dhammah juga tapi huruf sebelum akhir fathah. Contohnya ya 2000 dipasifkan jadi huruf pertama dhammah berarti yud ro, ini huruf sebelum akhirnya fathah yud robu. Kalau yang dari apa namanya rubai yukrimu dia jadinya yukromu. Ini contohnya ini ada wadaka imamud marun au mudharu ya. Di situ tani maka yukromu yukromu itu majhul. Baik, di sini ini sudah bahas isim dhohir ya. Yang kelihatan ini isim dhohir al-mubashiru ini adalah isim dhohir yang dia tampak. Makanya yukromu al-mubashiru ya. Jadi orang yang memberi kabar gembira itu dihormati gitu. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia kan dibalik ya. Kita subjek dulu baru predikat dulu. Kalau di Arab itu susunannya kan kalau kita bicara ini fi'il fa'il atau fi'il majhul naibul fa'il, kata kerja dulu baru subjek kan itu. Bacanya di sini yukromul mubashir kalau kita terjemahkan ya. Kita terjemahkan ininya dulu, subjeknya dulu. Berarti al-mubashiru itu artinya adalah orang yang memberi kabar gembira itu yukrom dihormati. Baik, terakhir amma dhamiru fa huwa nahwu qaulina, adapun yang berupa isim dhahir seperti perkataan kita du'itu ud'ama du'i illa ana. Du'itu saya dipanggil ini. Du'itu itu dhamir kan? Ya. Naibul fa'ilnya adalah dhamir. Atau apa ini? Ud'a saya dipanggil. Dhamir enggak kelihatan. Kalau yang tadi zahir itu kelihatan, al-mubashiru kelihatan, kalau yang ini adalah dhamir enggak kelihatan. Baik, ini wallahu taala alam. Kita selesaikan sampai bab tentang naibul fa'il. Alhamdulillah apa yang kami contohkan di sini memberikan manfaat kepada kami pribadi dan antum semua. Semoga antum diberikan keistiqomahan karena semakin lama materinya mungkin sedikit semakin sulit. Jadi ya semoga kita tetap istiqomah. Demikian kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.